Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Ya, pemirsa, selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Dewa Eka Prayoga. Langsung saja, silakan Coach Dewa. Ya, calon juragan zaman now kali ini adalah seorang pasangan suami istri yang dulunya kerja dan memutuskan untuk banting setir untuk menjadi seorang wirausaha. Alasannya sangat menarik, katanya pengen bisa leluasa untuk ibadah. Masya Allah, luar biasa. Nah, produk yang dijual adalah bawang goreng. Dengan nama juga yang cukup unik, yaitu Brebes Mili. Bagaimana kisah dan ceritanya? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini dan Saya Rendra. kami adalah couplepreneur dari Brebes Mili. Brebes Mili adalah brand lokal yang memproduksi bawang goreng, minyak bawang, dan sambal diambil dari bahasa Jawa yang artinya air mengalir. Usaha ini kita mulai tahun 2017. Bulan Agustus tepatnya. Oh. Terus 2018 kita sudah mulai masuk ya di supermarket dan kita baru fokus banget di tahun 2020. Oh. Jadi saya ingin menghadirkan lagi yang namanya bawang goreng itu yang bener-bener enak, gak sekedar topping yang rasanya pahit. Padahal kalau misalnya bawang goreng menggunakan bawang merah dari Brebes dan juga bener-bener dibuat dengan cinta dan juga bener-bener asli tanpa campuran tepung, itu tidak hanya sekedar sebagai topping tapi bikin masakan jadi tambah lezat. Di sini saya sangat-sangat berterima kasih dengan Juragan Zaman Now karena bisa dihadirkan langsung coach-coach yang memang pengen banget langsung di coach. Masya Allah ternyata bisa hadir langsung dan juga berkesempatan untuk bertemu dengan para panelis dan mendapatkan masukan-masukan untuk bisnis saya dan semoga bisa juga berkolaborasi dengan para panelis. Kami dari Brebes Mili siap menjadi juragan zaman now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Brebes Mili, perkenalkan saya Rendra. Saya Dini. Visi kami adalah untuk menjadi brand leader produk bawang goreng dan minyak bawang di Indonesia. Untuk saat ini kami memiliki 3 kategori produk, di mana bawang goreng dan minyak bawang sudah proven, sudah diminati oleh pangsa pasar. Untuk financial projection kami membidik di tahun 2024 adalah 4 miliar. Untuk dari JJN kemarin kami gunakan untuk marketing, investasi layar ke atas dan juga aset untuk membuat konten-konten di sosial media. Dan kami mengajukan 300 juta dengan 5% saham dan ini sangat negotiable. Saat ini kami sudah ada di 100 titik supermarket dan juga untuk di Australia kita ada di Grand Laguna Supermarket. Kompetitor kami saat ini adalah beberapa brand di sini dan kami bisa bilang produk Brebes Mili dipilih pangsa pasar karena bawang gorengnya asli tanpa campuran tepung dengan aroma yang kuat. Produknya betul-betul membuat saya Brebes Mili. Tasted di palate saya. I know you both are English professors. Dari presentation yang saya ada. Just satu itu. Yang kedua adalah to become the brand leader for fried shallot. Right? Ini suatu vision yang sangat gede. Saya juga lihat tadi ada beberapa competitors yang dikatakan, how do you get to first, or apakah ada yang lebih, adakah yang kira-kira menjadi suatu dorongan untuk bisa lebih baik daripada kompetitor yang lain? Untuk saat ini kita bukan mengalahkan ya, kita berdampingan dengan kompetitor dengan harga yang bisa dibilang lebih middle, jadi rata-rata harganya tuh di atas kita. Dan caranya kami mengutak-atik harga adalah dengan kami mencoba untuk profitnya ini tidak sebesar produk minyak. Well, harga itu kan relatif, artinya kalau kita naikkan sekian persen, apakah bisa menjual lebih banyak atau menjual sedikit dengan spread yang lebih tinggi. Jadi itu yang ingin saya kembangkan tadi. Ini benar-benar produk yang dapat dirasakan dan kita bisa merasakan pembuatannya pun betul-betul dengan hati ya, put it that way. So saya kira ini salah satu produk yang terbaik yang pernah saya coba. Perbedaan harga sama kompetitor itu kurang lebih berapa persen? Atau berapa rupiah? Sekitar 5.000 sampai 10.000. Dan ini seberapa
Maksudnya kalau lihat komposisinya kan bawang merah Brebes, minyak kelapa sawit, garam. Ya. As simple as that. Yes. Seberapa gampang dapetin supply ini bawang merah Brebes? Saat ini sih kami dari pasar induk. Terus kalau ada fluktuasi harga, mitigasinya bagaimana? Biasanya kita ketika di awal kita setting HPP itu di harga tertinggi bawang yang pernah ada. Jadi kita ambil harga tertinggi, jadi itu yang jadi kita patokan. Berapa tahun ke belakang? 1 tahun ke belakang. Menurut saya kalau diambil harga tertinggi historical 1 tahun sih terlalu pendek, way too short. Menurut saya 3-5 tahun itu cukup rasional, jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan, tapi overall it's good. Minyak seperti ini kan memang daily use ya, dan pasarnya besar. Saya nggak raguin lagi itu, tinggal masalah marketing activity-nya aja. Tapi model bisnisnya apakah mau ke retail atau mau langsung direct seperti itu melalui reseller, affiliate ataupun jualan di marketplace, itu yang saya belum nangkep fokusnya mau kemana. Kami melihat kalau dari historical kami memang 70% bahkan sampai 80% memang masih existingnya di offline. Jadi memang kami fokusnya untuk di offline, namun online-nya ini lebih untuk ke brand awareness. Dan juga kami juga tetap masuk untuk di marketplace. Kenapa kami juga mengharapkan juga dari marketplace, karena selama ini kan kita masih dananya dana organik nih. Jadi kita mengharapkan juga itu cash flow-nya lebih cepat. Semua hal mau digarap. Ya, which is tuh nggak salah juga, tapi kemudian membuat fokus bisnis kita menjadi dengan budget yang skalanya tidak terlalu besar, menjadi tidak fokus dan tidak jelas. Ya. Contoh misalnya online itu saat ini potensial sekali. Banyak bisnis yang omsetnya bisa miliaran itu hanya dengan berjualan melalui sosial media. Ya tidak harus available di banyak convenience store offline seperti itu. Nah, jadi ini yang harus dikonsider sama teman-teman UMKM ini, bahwa ada loh potensi channel di mana kita bisa garap, kita bisa besar, dan itu cash. Ya, nah, jadi orang tuh beli cash kalau online sosial media itu satu konsep yang memang harus lebih banyak dipelajari saat ini kalau menurut saya, khususnya ya UMKM kuliner yang food packaging ya. Harganya berapa tadi? Untuk kalau minyak bawang itu 13.000, minyak bawang putih 15.000, untuk sambal teri Medannya itu 35.000, untuk bawang putih gorengnya itu 20.000, dan untuk bawang goreng ini 100 gram itu 35.000. Rata-rata margin berapa? Rata-rata margin kalau dari HPP itu 50 dan 60%. Oh sorry, kalau untuk minyak bisa 100%. Sekarang kapasitas produksi udah maksimal ya Bu ya? Belum sih, maksudnya ini masih bisa kita nanti ketika memang marketnya makin tambah besar, kapasitas produksi bisa kita naikkan. Dengan kapasitas produksi yang masih tinggi, masih kapasitasnya masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Apakah mereka mau membuka kemungkinan untuk tidak hanya retail tapi juga B2B? Dalam artian mensuplai ke HoReCa atau mungkin membuat label buat yang lain, karena kita tahu kalau misalnya ke restoran, ke kafe, ke HoReCa itu mereka juga rasanya akan butuh bawang goreng yang ready to use tanpa mereka harus menggoreng tanpa berbes mili gitu ya, dengan kualitas yang baik. Silahkan Coach Dewa, mungkin apa bisa dijelaskan apa yang benar-benar menjadi kekuatan inti menurut Anda selama mendampingi peserta ketiga ini? Ya, pertama dari segi orangnya dulu ya, mereka pasangan suami istri yang solid gitu ya, dari segi punya value yang sama, otomatis dari 100% berjuang di sini, artinya bukan lagi sambilan. Kedua dari si produknya tuh kalau ngelihat dari situ itu market fit banget, karena ngelihat dari retention rate-nya itu lumayan tinggi. Ketika naruh di tempat titik distribusi itu, ketika repeat-nya juga lumayan gitu kan, artinya diterima oleh pasar. Tinggal tuh PR berikutnya yang produk ketiga ini harus ada riset lagi, karena belum dicoba untuk market fit-nya itu. Baik, tepuk tangan untuk peserta ketiga dan para panelis. Terima kasih Coach Dewa, juga terima kasih. Nah, untuk Ibu Dini dan juga Pak Marhendra, terima kasih, sukses selalu. Nanti kita akan mempersilahkan para panelis akan mendiskusikan apakah akan memberikan modal tambahan ataupun juga investasi kepada peserta nomor 3 ini. Namun kita akan lanjutkan dulu, silahkan kembali ke budget para peserta ketiga dan juga Coach Dewa. Terima kasih. Alhamdulillah banget. Masukannya hampir sama dengan yang kemarin, dan responnya luar biasa gitu ya. Buat kami dengan masukan dan juga respon tadi yang positif itu bikin kita tambah semangat.
Ya tadi hasil dari presentasi dari Bro Smili sangat-sangat meyakinkan dan sangat percaya diri, dan itu terbukti dari para panelis yang hampir semuanya tanggapannya adalah positif, jarang mengomentari dari segi produknya, lebih kepada justru kalau misalkan mereka join bagaimana mekanismenya. Didukung oleh Finatra Productive Financing.